Renungan Pagi, Christ Triumphant atau Kristus yang Menang oleh Ellen G. White, 8 Agustus 2025. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Allah pencipta langit dan bumi, laut dan segala isinya, Allah yang maha besar, maha kuasa, sumber segalanya, yang kami sembah selalu melalui anak moyang tunggal, Yesus Kristus. Terpujilah Yesus, anak Allah yang maha tinggi, Ia adalah pokok anggur yang benar bagi kami. Pada pagi hari ini kami bersyukur boleh bangun dan berbakti dan sebagaimana membaca dan mendengarkan nasihat firman-Mu, kiranya ini menjadi pembaharuan bagi kami semua, agar selalu tinggal dalam Yesus, agar kemenangan menjadi bagian kami. Beserta kami sepanjang perbaktian ini kehendak-Mu yang jadi, ampun kami akan dosa dan salah, karena kami berdoa hanya dalam nama anak Allah yang tunggal, Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Renungan hari ini akan dibacakan oleh Oma Tice Ayor Baba. Kepada Oma Tice, kami persilahkan. Terima kasih. Selamat pagi saudara-saudariku yang dikasihi Tuhan Yesus di mana saja saudara berada. Bacaan renungan pagi Christ Triumphant atau Kristus yang Menang oleh Ellen G. White hari Jumat tanggal 8 Agustus tahun 2025 berjudul Manusia Fana Hanya Dapat Menang Melalui Kristus. Ayat tema terdapat di dalam Wahyu 3 ayat 12 yang berbunyi, "Padanya akan kutuliskan nama Allahku, nama kota Allahku, yaitu Yerusalem baru, yang turun dari surga dari Allahku, dan namaku yang baru." Mari kita dengarkan penjelasannya. Umat manusia yang ditebus melalui teladan utusan Allah, anak tunggal Bapa, tidak akan pernah mengerti dan sepenuhnya memahami pertikaian mengerikan yang dilontarkan dengan kuasa tipu daya yang memikat dan kebencian tersembunyi yang mematikan oleh setan terhadap Tuhan kita ketika Ia hidup di bumi. Setelah pertempuran pada hari besar Allah terjadi, ketika kuasa pemberontakan dipatahkan selamanya dan karya perantaraan Kristus dalam skalanya digambarkan dengan begitu jelas sehingga semua orang tebusan dari keluarga Allah akan dengan pemahaman yang jelas memahami misi putranya sebagai solusi perantaraan untuk menjadikan umat manusia yang jatuh menjadi umat yang bertobat, rendah hati, lemah lembut,
dan telah dipulihkan, maka akan terlihat jelas perbedaan antara orang yang melayani Allah dan orang yang tidak melayaninya. Pemberontakan akan terus ada di dunia kita sampai di surga diucapkan kata-kata, semuanya telah terjadi. Pemberontakan di gereja disebabkan oleh perasaan para anggotanya yang menentang Allah dan syarat-syarat keselamatannya. Manusia menginginkan ruang yang luas untuk mengekspresikan diri dan menarik perhatian. Mereka tidak tahu atau mengerti bahwa mereka sedang menjalankan rencana setan. Jika mereka menolak untuk melihat dan menjadi tercerahkan, jika mereka menolak untuk diajar, mereka menolak solusi perantara yang telah diberikan untuk menyelamatkan orang berdosa, bukan dalam dosa, melainkan dari dosa. Karena tujuan khusus menyelamatkan orang berdosa adalah pekerjaan pemulihan yang direncanakan oleh Kristus. Ketika Kristus pertama kali mengumumkan kepada bala tentara surgawi misi dan pekerjaannya di dunia, ia menyatakan bahwa ia akan meninggalkan kedudukannya yang terhormat dan menyamarkan misi kudusnya dengan mengambil rupa manusia, padahal sesungguhnya ia adalah anak Allah yang tak terbatas. Dan ketika waktunya telah tiba, ia turun dari tahtanya yang tertinggi, menanggalkan jubah kerajaan dan mahkota kerajaannya, mengenakan keilahiannya dengan kemanusiaan, dan datang ke bumi ini untuk mencontohkan apa yang harus dilakukan dan menjadi manusia agar dapat mengalahkan musuh dan duduk bersama Bapa di tahtanya. Ia memungkinkan dirinya dihantam oleh manusia yang diilhami oleh setan, pemberontak yang telah diusir dari surga. Dikutip dari Letter 303 tahun 1903. Demikianlah bacaan dan renungan pagi hari ini. Terima kasih. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Terima kasih atas penatalanan Oma Teacher. Tuhan Yesus memberkati. Selamat pagi saudaraku dalam Tuhan. Berikut cuplikan perjalanan pelayanan Nyonya White. Dikatakan tahun 1900 bulan Oktober, mereka pindah dan menetap di Elmshaven. Kemudian, bulan April tahun 1901, Nyonya White menghadiri acara General Conference Session di Battle Creek. Lalu, di tahun 1902, bulan Februari tanggal 18, terjadilah kebakaran di Sanitarium Battle Creek. Rumah sakit terbakar. Dan kejadian serupa terjadi di tahun yang sama di bulan Desember tanggal 30, kantor percetakan Review and Herald di Battle Creek juga terbakar. Karenanya, pada tahun 1903, mulai bulan Januari sampai dengan bulan November, Nyonya White menghadapi krisis panteisme yang dibawakan oleh John Harvey Kellogg. Kita semua tahu bahwa terbakarnya sanitarium dan kantor percetakan Review and Herald adalah oleh karena John Harvey Kellogg berusaha mencetak bukunya tentang panteisme. Itu sebabnya pada tahun 1903, Nyonya White menghadapi ancaman itu secara berulang-ulang. Di bulan Januari 1903, Nyonya White menuliskan artikel untuk majalah Review and Herald dengan judul Makna Penyediaan Allah. Dalam artikel tersebut, Nyonya White bahas tentang kebakaran yang baru terjadi yang menghanguskan percetakan Review and Herald.
Perhatikan apa yang Yahweh tuliskan dalam The Review and Herald tanggal 27 Januari tahun 1903, artikel A, paragraf 5. Ketika sanatorium Battle Creek dihancurkan, Kristus menyerahkan dirinya untuk membela kehidupan pria dan wanita. Dalam kehancuran ini, Allah memohon kepada umatnya untuk kembali kepadanya. Dan dalam kehancuran kantor Review and Herald dan penyelamatan kehidupan, ia menyampaikan permohonan kedua kepada mereka. Ia ingin mereka melihat bahwa kuasa mujizat dari Yang Maha Kuasa telah dijalankan untuk menyelamatkan kehidupan, agar setiap pekerja dapat memiliki kesempatan untuk bertobat dan berubah. Jadi, yang melindungi kehidupan para umat pada waktu itu, khususnya yang mengalami kebakaran di sanatorium dan percetakan, adalah Yesus. Bagaimana caranya? Masih dalam artikel yang sama kita baca dalam paragraf 13. Berbunyi, biarlah mereka mempelajari Injil Yohanes pasal 17 dan belajar bagaimana berdoa dan menghidupkan doa Kristus. Dia adalah Sang Penghibur. Dia akan tinggal di hati mereka, membuat sukacita mereka penuh. Yesus membela dan melindungi umat-umat dari kehancuran yang terjadi di Battle Creek oleh kehadiran Roh-Nya yang disebut penghibur. Jadi, caranya White menegur Kellogg bukan kepada pribadi, tetapi kepada ajarannya. Kellogg mengajarkan bahwa Allah ada di dalam semua benda. Itulah ajaran panteisme. Tetapi White ajarkan bahwa yang tinggal dalam hati kita adalah Yesus oleh kehadiran Roh-Nya, dan itu hanya bagi yang percaya. Nah, renungan pagi hari ini dikutip dari surat nomor 303 tahun 1903 yang White tujukan kepada Kellogg dan masih berhubungan dengan ajaran Kellogg yang menyimpang. Kembali, perhatikan caranya White menyatakan tentang Kristus. Dalam surat tersebut, paragraf 3 dikatakan, Kristus datang ke bumi ini untuk memuliakan, memurnikan, dan menguduskan umat manusia. Melalui firman dan karyanya bagi umat manusia yang telah jatuh, ia membuktikan kepada manusia apa yang dapat mereka capai dengan bekerja sama dengan Sang Pencipta. Yesuslah yang memuliakan dan memurnikan dan menguduskan kita. Inilah cara Nyonya White melawan ajaran panteisme. Nyonya White mengarahkan pandangan umat kepada Yesus dan menerima Yesus dalam hati masing-masing. Sebab Yesuslah Sang Penghibur, Yesuslah yang melindungi umat-umatnya. Karenanya renungan hari ini menyatakan dalam Christ Triumphant halaman 227 paragraf 4. Ketika Kristus pertama kali mengumumkan kepada bala tentara sorgawi misi dan pekerjaannya di dunia, ia menyatakan bahwa ia akan meninggalkan kedudukannya yang terhormat dan menyamarkan misi kudusnya dengan mengambil rupa manusia, padahal sesungguhnya ia adalah anak Allah yang tak terbatas. Dan ketika waktunya telah tiba, ia turun dari tahtanya yang tertinggi, menanggalkan jubah kerajaan dan mahkota kerajaannya, mengenakan keilahiannya dengan kemanusiaan, dan datang ke bumi ini untuk mencontohkan apa yang harus dilakukan dan menjadi manusia agar dapat mengalahkan musuh dan duduk bersama Bapa di tahtanya. Artinya, kemenangan hanya melalui dan di dalam Yesus saja. Tidak ada jalan yang lain. Dan apa upah bagi yang menang dalam Yesus? Ayat inti renungan hari ini diambil dari surat Yesus kepada jemaat di Philadelphia yang berbunyi dalam Wahyu 3 ayat 12. Barang siapa menang, ia akan kujadikan sokok guru di dalam bait suci Allahku, dan ia tidak akan keluar lagi dari situ. Dan padanya akan kutuliskan nama Allahku, nama kota Allahku, yaitu Yerusalem baru, yang turun dari sorga dari Allahku, dan namaku yang baru. Siapakah Allahnya Yesus? Bapanya. Ini kebenaran yang sulit diterima oleh banyak umat Kristen, bahwa Yesus punya Allah, dan Allahnya Yesus adalah Bapanya. Bagi yang menang, Yesus karuniakan nama Bapanya, nama kota Bapanya, yaitu Yerusalem baru, dan nama Yesus yang baru. Hanya dua oknum yang Yesus sebut dalam ayat ini.
hanya dua nama oknum yang diterima oleh mereka yang menang, yaitu nama Bapanya Yesus yang adalah Allahnya dan namanya Yesus yang baru, dan ditambah nama Yerusalem baru. Itu sebabnya Nyonya White nasihatkan kepada kita semua, pelajari Yohanes pasal 17. Sebab di situ hanya dua oknum yang Yesus sebutkan, yaitu Bapanya dan Yesus sendiri. Sebab barang siapa yang mengenal Bapa dan anaknya, itulah rahasia kehidupan yang kekal. Inilah rahasia kemenangan itu, yaitu kita terhubung dengan Bapa melalui anaknya. Oleh sebab itu, Yesus berdoa kepada Bapanya dalam Yohanes 17 ayat 22 sampai 24 yang berbunyi, "Dan aku telah memberikan kepada mereka kemuliaan yang engkau berikan kepadaku, supaya mereka menjadi satu, sama seperti kita adalah satu. Aku di dalam mereka dan engkau di dalam aku, supaya mereka sempurna menjadi satu. Agar dunia tahu bahwa engkau telah mengutus aku dan bahwa engkau mengasihi mereka sama seperti engkau mengasihi aku. Ya Bapa, aku mau supaya dimanapun aku berada, mereka juga berada bersama-sama dengan aku. Mereka yang telah engkau berikan kepadaku, agar mereka memandang kemuliaanku yang telah engkau berikan kepadaku, sebab engkau telah mengasihi aku sebelum dunia dijadikan." Perhatikan, kemuliaan yang mempersatukan para murid adalah Yesus tinggal dalam mereka dan Yesus tinggal dalam Bapa. Sehingga dimanapun Yesus berada, demikian juga murid-murid ataupun umat-umatnya berada bersama Yesus. Sebab Yesus tinggal di dalam hati umat-umatnya yang Bapa telah berikan kepadanya. Inilah pentingnya menerima Rohnya Kristus, Sang Penghibur dalam hidup kita, sebab oleh kehadiran Rohnya Kristus, kita tinggal di dalam Yesus, dan bila kita tinggal di dalam Yesus, maka kita tinggal di dalam Bapa. Yesus berkata, "Aku di dalam mereka, dan engkau, yaitu Bapanya, di dalam Yesus." Artinya, dengan menerima Yesus tinggal di dalam kita, maka itu sama dengan kehadiran Bapa dalam hidup kita. Sehingga, dimanapun Yesus berada, kita pun dapat berada bersama-sama dengan Dia. Inilah jaminan kemenangan bagi kita di dunia ini. Tuhan memberkati, saya bawa dalam nama Yesus. Amin. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Allah pencipta langit dan bumi, laut dan segala isinya, Allah yang maha besar, maha kuasa, sumber segalanya, yang kami sembah selalu melalui anak-Mu yang tunggal, Yesus Kristus. Terima kasih atas nasihat yang penting dan menguatkan pada pagi hari ini, bahwa kemenangan hanya dapat kami peroleh dengan menerima Kristus dalam hidup kami. Tidak ada jalan lain. Dan satu-satunya cara untuk menerima Kristus tinggal dalam hidup kami adalah dengan menerima kehadiran Roh-Nya. Karenanya tolong kami ya Bapa, karuniakanlah Roh anak-Mu dalam hidup ini, sebab dengan menerima Roh-Nya Kristus, itulah wujud kami menerima Yesus Sang Penghibur dalam hidup kami. Maka tidak hanya sukacita kami menjadi penuh, tetapi kemenangan juga menjadi bagian kami. Sebab oleh kehadiran Roh-Nya, dimanapun kami berada, Yesus berada bersama kami. Dan kemenangan demi kemenangan dapat kami capai hanya dalam Yesus. Beserta kami sepanjang hari ini kehendak-Mu yang jadi. Ampun kami akan dosa dan salah, karena kami berdoa hanya dalam nama Anak Allah yang tunggal, Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin.